Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai untuk ibadah penyembahan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami Bapa, kami percaya Engkau punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Akan pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambut kami Tuhan, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Oh Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
begitu berat. Mungkin kami merasa kadang Tuhan gak adil. Mungkin banyak hal yang mengecewakan kami Tuhan. Tapi itu dulu. Saat ini Bapa, kami mau berserah kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami mau dibentuk. Karena kami mau Engkau pulihkan. Ini hidup kami Bapa. Bentuk kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Tuhan inilah hidup. Jadikan kami terang, di tengah kegelapan dunia ini, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bukan pribadi yang lama lagi Tuhan. Sekarang kami menjadi manusia yang baru. Manusia yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Manusia yang hanya ingin setia kepadamu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Jadikan kami terang-Mu supaya kami bisa menerangi orang-orang sekitar kami.
Jadikan garam supaya kami bisa memberi rasa bagi orang di sekitar kami. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Sampai nyatalah kuasa-Mu. Bumi ini, tempat kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Bapa dengan kuasa-Mu. Mengalirlah Engkau Roh Kudus bagi setiap kami yang mendengar, bagi setiap kami yang memuji-puji Engkau. Terima kasih Yesus. Nyatakan kembali dengan iman. Bagimu Bapa, bagimu Tuhan seluruh pujian kami, seluruh penyembahan kami Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu mengalir, kami rindu berkat-Mu mengalir Bapa. Urapi kami Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku pakai Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan dengan sungguh. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakai kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakai kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi Tuhan seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Digenapilah Tuhan janji-Mu. Kami yang berkumpul Tuhan, bagi orang berkumpul Tuhan hadir. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau yang terbeban berat, Engkau yang mengalami penyakit saat ini. Percayalah, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Taruh tanganmu di dada, katakan Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau termulia Tuhan. Engkau termulia Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Iya benar Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Karena iman itu percaya walau kami tidak melihat. Kami percaya Engkau Tuhan ada. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi. Kami tahu Tuhan, kami mau menanti janji-Mu. Kami percaya karena orang yang diberkati Tuhan, hidupnya akan berkelimpah. Terima kasih Yesus. Kami imani itu. Kami imani. Kami percaya. Apa yang kami minta di dalam nama Yesus, tiada
Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan kami Tuhan hanya ada di dalam. Kau sumber kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam nama-Mu Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan kembali dengan sungguh, kekuatan kami Tuhan hanya ada di dalam. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya di dalam nama-Mu Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan dengan lembut, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Imani dengan Karena firman-Mu hanya karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena Sebab iman melihat, bukan cuma karena melihat, firman-Mu tapi kami percaya firman-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. bukan karena Imani dengan sungguh, Engkau yang terbeban berat saat ini, karena firman-Mu tangan-Mu di dada Tuhan. yang selalu Aku percaya dengan sungguh, apa yang orang bilang tidak mungkin, Tuhan sanggup. Pintu yang tertutup, kalau Tuhan mau membukakan itu akan terbuka bagiku. Ketika orang lain bilang itu tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Katakan sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Izinkan Tuhan menjamahmu sore hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja untukmu sore hari ini. Nyanyikan ini dengan imanmu. Percayalah, segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya membawakan tentang kesempatan. Nah, kata orang tuh kesempatan tuh tidak datang 2 kali ya. Dan ada juga yang bilang kesempatan itu ada kesempatan yang kedua. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Sama seperti kita nih, sebenarnya kita semua ini udah dapat kesempatan yang kedua. Kesempatan apa? Karena kita ini sudah lahir baru, sudah menjadi pengikut Kristus. Maka ini adalah kesempatan kedua kita untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Nah, saya akan membacakan ayat ya di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia dapat berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Nah, ayat ini menceritakan tentang kesempatan yang udah Tuhan kasih. Kesempatan apa? Kesempatan kita sebagai anak Tuhan itu udah hidup di tengah-tengah lingkungan yang baik, yang bagus yang Tuhan kasih. Setiap hari kita bangun ya, itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Ketika kita bangun pagi hari, kita berdoa, kita memikirkan nih apa kerjaan yang harus kita lakukan hari ini. Dan itu adalah sebuah kesempatan ya. Kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kemarin yang belum kita selesaikan. Kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, kesempatan untuk melayani sesama kita manusia, kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk belajar lebih lagi. Nah, sebagai murid Tuhan, tentunya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah beri. Setiap kita bangun, kita bernafas, kita masih punya kesempatan itu. Tapi kalau kita sudah menutup mata, sudah dipanggil Tuhan, maka hilanglah kesempatan kita. Dan itu nilainya ibarat kata orang kalau udah ujian nilainya udah masuk, tinggal tunggu hasilnya aja seperti bagaimana. Nah, saat ini saya mau mengajak saudara, ayo ambil kesempatanmu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Dan juga kalau kita punya kesempatan untuk belajar, kita harus pergunakan belajar kita itu dengan baik. Kalau kita punya kesempatan untuk melayani, kita gunakan kesempatan kita untuk melayani dengan baik. Nah, kalau saat ini saya jujur aja ya, dikasih kesempatan seperti ini, saya grogi banget gitu loh untuk berbicara, dan ini mungkin terlihat dari cara saya berbicara gitu. Dan waktunya memang tidak lama, hanya 10-15 menit. Dan tapi itu buat saya tuh susah banget gitu, karena saya bukan orang yang fasih berbicara gitu. Tapi saya mau coba, saya mau menggunakan kesempatan ini dengan baik supaya kita semua bisa terberkati gitu loh dengan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini kan didengar oleh semua yang melihat YouTube. Yang melihat YouTube kan bukan hanya dari Indonesia saja, mungkin di luar negeri. Saya berharap sih firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi rema buat hidup kita masing-masing. Nah, saudara, saat ini yuk kita sama-sama kita mempergunakan kesempatan kita dengan baik. Jangan lupa untuk tetap mengasihi, jangan lupa tetap untuk mencintai, jangan lupa tetap untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, apa yang sudah dikasih
oleh Tuhan pekerjaan itu, yuk kita lakukan dengan baik. Saya ada sedikit kesaksian tentang kesempatan. Waktu itu malam-malam ketika saya pulang dengan suami saya dan ngelewatin komplek ke rumah nenek saya, kebetulan saya ngelihat nenek saya baru turun dari ojek motor. Dan saat itu rasanya saya pengen banget peluk dia, pengen banget ketemu dia. Kerasnya tuh kangen banget gitu loh, entah kenapa gitu. Padahal kurang lebih 2 hari lagi nenek saya ini akan pergi ke China bersama dengan kawan-kawannya untuk mengunjungi keluarga kami yang di sana. Nah, entah gimana, tapi saya mengurungkan niat saya. Saya melewati komplek rumah, saya jalan aja gitu, pulang ke rumah ke BSD. Setelah 2 hari, waktu keberangkatan nenek saya harus pagi-pagi ya, berangkat ke pesawat dan saya punya tugas untuk nganterin ke airport. Nah, saat itu saya pagi-pagi mendapatkan telepon kalau nenek saya sudah meninggal dalam tidurnya. Dan saat itu saya merasa saya nyesel banget gitu loh. Kenapa di saat ada Tuhan kasih, mungkin kita bilang tanda ya, maksudnya perasaan peluk nih, kangen. Biasanya perasaan itu nggak ada, tapi hari itu tuh perasaannya tuh beda banget gitu. Saya merasa tuh saya menyesal banget gitu, karena saya menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Kalau boleh gitu, maksudnya gitu, hari itu ada lagi gitu, saya akan turun, saya akan peluk nenek saya itu. Nah, makanya setiap kesempatan yang udah Tuhan kasih, benar-benar kita harus lakukan dengan baik. Jangan sampai kita menyesal. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan tutup dengan doa ya. Bapa, terima kasih ya buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena kami bisa melakukan segala sesuatunya, bisa melakukan banyak hal oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Bapa, berkati agar setiap kami dimanapun, kapanpun yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu ini Bapa, supaya kami benar-benar mau mengambil sikap, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Engkau berikan buat kami Bapa. Jangan sampai tiba waktunya kami menyesal Bapa, karena kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Kami mohon padamu Bapa, kami mohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
buat Bapak Ibu sekalian.